beruntung kepada kami juga. Nah, di mana? Coba tunjukkan di mana tertulis bahwa Bible itu ditujukan untuk kepada Anda. Di mana dalilnya? Bingung. Nah kalau begitu kan di mana ayatnya Al-Quran ditunjukkan kepada kamu? Ada. Al-Quran itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Al-Quran Ya sama surah. saja, kamu juga begitu. Mana dalilnya kamu? Saya tidak bawa buku. Bukan enggak bawa buku, memang enggak ada. Karena kitabnya Jadi, Yahudi itu mana ada? kitabnya Yahudi diambil oleh keturunan Benyamin, dibagi-bagikan kepada orang-orang di luar Bani Israel. Makanya saudara mengklaim karena itu adalah hasil jarahan yang dibagi-bagikan oleh keturunan Benyamin bernama Paulus. Itu Abang Gondrong. Oh, itu pemahamannya Bang Juma. Nah, sekarang kalau salah pemahaman saya, dari mana Anda memiliki terjemahan kitabnya Yahudi? Lah itu kan dari Israel. Nah, itu dari Israel, berarti punya Israel kan? Ya, punya Israel punya kita lah. Loh, dari mana? Loh, dari mana? Kok bisa ada sama Anda? Lalu memangnya Tuhan Israel saja, bukan kita. Bukan, itu kitab itu diperuntukkan hanya untuk Bani Israel doang. Lah memangnya Tuhan yang di langit sana tuh untuk Israel saja, bukan kita lagi. Iya, Begitu. Tuhan yang di langit itu mewahyukan kita. Sabar. Tuhan yang di langit itu untuk Israel saja, bukan kami. Begitu. Dia itu Tuhan langit dan bumi. Tapi Ya, kan, berarti kami juga. nah, yang saya pertanyakan di sini adalah dari mana kalian mendapatkan pengajaran tentang Yesus? Ya. Iya, makanya itu Israel. Mau dari mana? Dari mana? Dari mana Anda mendapatkan Tuhan yang bernama Yesus itu dari mana? Nah ini. Dari mana? Dari Alkitab. Mau dari mana? Itu di dalam kitab Anda itu, di dalamnya tertulis Yesus itu Tuhan hanya untuk Bani Israel saja dari kalangan Farisi gitu loh. Ya bukan kami lagi. Ya iyalah, kan kalian bukan orang Farisi toh? Oh, jadi Tuhan sana Tuhan di atas sana untuk Israel saja, bukan Nah, kami lagi. untuk Israel saja ketika dia datang memperkenalkan diri melalui para nabi hanya untuk Bani Israel. Paulus yang membagi-bagikan itu ke Anda, padahal itu bukan punya Anda gitu loh. Jadi bukan kami lagi, bukan kami Tuhan lagi. Memang bukan. Coba tunjukkan di Bible berbicara tentang kalian. Ada nggak? Justru pemahaman kamu. Itu pemahaman Bang Juma begitu. Mana dalilnya, Bung? Mana dalilnya? Di kitabnya Yahudi, kalau kitab Torah itu diwahyukan untuk kalian, mana dalilnya? Ada dalilnya? Kau bicara Torah. Mana ada Bimbusa menuliskan kamu punya Torah itu, mana? Loh, kok jadi saya? Emang saya Bani Israel. Yang punya Torah itu Bani Israel, Bang. Saya bukan Kristen yang suka mengklaim kitabnya orang. Nah ini, makanya. Apa ini? Kalau Nabi Musa pernah menuliskan untuk kamu itu boleh. Giliran Kan ada Kristen gini gayanya. Giliran tak ada Kristen yang naik pada Islam yang rebutan naik. Gimana serba salah aku ini, Bang? Dipertahankan. Pusing awak dengar. Tidak dipertahankan Islam yang rebutan naik. Ini juga Bang Juma nih. Anda nggak nyambung soalnya. Ilmu nggak ada. Gimana ceritanya? Ilmu bagaimana lagi? Ditanya tentang kitab, di sini nggak ada kitab. Saya nggak bawa kitab. Sekarang tidak ada. Udahlah. Halo, semangat malam. Salah nurunin orang. Gak ada ilmu, ngomong apa, kita cuma ngomong sama gigi.
Ilmunya nggak ada. Gigi doang yang banyak, ilmunya sedikit. Kita maunya yang berbobot gitu loh, yang nancap pengetahuannya gitu. Cuman modal gigi doang, gimana mau diskusi? Halo, selamat pagi. Halo. Semangat pagi. Halo. Halo, Bang. Kambuh lagi teman-teman kita ini kayaknya. Kambuh lagi kayaknya. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo teman. Sorry bang. Oke. Semangat malam saudara Solar. Halo. Halo. Ya, Tes. Bagus jaringan. bagus. Katolik Protestan. Tengah-tengah bang. Maksudnya? Mau mencari kebenaran. Dari agama mana ini? Agama tengah-tengah bang. Agama tengah-tengah. Apa itu? Ngaku aja saya Kristen, tapi saya sudah tidak yakin dengan Kristen. Gitu aja. Agama tengah-tengah. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Tes. Tes 1 2 3 3 2 1. Hello. Hello. Semangat malam Indonesia Oten. Halo. Samanya giginya juga besar. Maroko. Halo, semangat malam. Iya malam bang. Katolik Protestan. Begini bang, ini saya ingin sampaikan bang. Ya, Artinya abang bisa lihat dari nama-nama yang ada, nama Muslim tidak perlu untuk dinaikin bang. biasa non-Muslim juga menggunakan nama-nama Islam. Woi, maunya tidur kau kontol. Bang Zuma, lu Malam sok kau pinter ngilu tidur kau kontol. Sama sok pinter banget tuh. Kenapa Bang emosi? Kenapa? Santai aja. Iya, sok pinter banget lu Bang Zuma. Kamu marah sama aku? Marah? Sakit hatimu teman. Harusnya Anda itu belajar aja. Habis itu naik ke sini hadapi kita gitu. Gak usah ngamuk-ngamuk. Assalamualaikum Mas Zuma. Waalaikumsalam. Kenapa dia marah-marah bang? Nggak tahu dia tuh. Lagi diusir sama mertua katanya.
gara-gara pinjol. Ini mamaku jadi kasih. Ya memang turun. Halo, semangat malam. Malam, Bang. Halo. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ini Semangat malam. Halo. Halo, selamat malam, Bang Zuma. Katolik Protestan. Halo Bang, Katolik Protestan Abang. Muslim, Bang. Alhamdulillah. Saudara Rifais, semangat malam. Halo. Semangat malam. Hai. Semangat malam. Iya, Katolik Protestan. Muslim ya. Semangat malam. Halo. Iya. Katolik Protestan Abang. Agama tengah-tengah bang. Apa itu agama tengah-tengah? Dari tadi agama tengah-tengah. Halo saudara Ajis. Ada Otenka di sini. Halo. Saudara Muslim dibawa ya. Tahan ya, tahan nafsu. Tahan nafsunya. Jangan birahi malam-malam. Semangat malam. Halo. Halo. Halo saudara. Bang, Iya, dari Katolik Protestan. karismatik bang. Karismatik. Boleh buka kameranya silakan. Bentar. Oke. Ya, malam bang. Malam juga. Karismatik ini yang bisa bahasa roh itu ya? Oke, betul bang. Iya. Ini ada tema bang, kaitannya tentang nubuatan Yakub. Nubuat Yakub terkait dengan keturunan Benyamin yang akan menerkam mangsa lalu membagikan hasil jarahan. Ada hal menarik terkait dengan nubuatan itu yang tertulis di Kejadian 49 itu di data 27. Karena Kita nggak bang ya. Iya, silakan. Di mana bang tadi? Kejadian 49. 27. Oke. Iya, di situ keturunan Benyamin dinubuatkan satu-satu sampailah kepada Benyamin diterangkan bahwa Benyamin itu lakunya seperti serigala. Jadi menerkam lalu memangsa-mangsanya. Pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Jadi pada pagi hari ia memakan mangsanya dan pada petang hari ia membagi-bagikan rampasannya. Nah, saya melihat pola yang ada berdasarkan ini, Paulus ini kan keturunan Benyamin menurut Paulus itu sendiri. Sehingga dia membagi-bagikan Yesus keluar bangsa asing. Sehingga saudara bisa masuk dalam salah satu sekte yang disebut karismatik. Dan yang lebih menariknya lagi adalah
ketika Yesus itu dibuat menjadi Tuhan hanya untuk Bani Israel dari golongan Farisi, ahli Taurat angkatan jahat, Paulus lagi-lagi mengambil Yesus yang adalah Tuhan yang dibuat hanya untuk orang-orang tertentu, Paulus membagikannya kepada bangsa asing termasuk Anda, gitu Bang. Padahal Yesus itu hanyalah Tuhan untuk sekelompok orang kecil aja di kalangan Bani Israel. Gimana itu Bang? Kalau setahu saya Bang ya, kalau Yesus itu bernubuat bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk seluruh bangsa, untuk bangsa ya Bang. Terkait ketuhanannya maksudku, ketuhanan Yesus itu dia dibuat menjadi Tuhan untuk orang Farisi saja yang menyalibkan saja. Golongan orang-orang Farisi, orang yang tidak percaya kepada Yesus, Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan bagi mereka. Bukan bagi orang luar Bani Israel, tapi Pauluslah yang kemudian merampas dan membagi-bagikannya keluar. Sehingga Yesus yang tadinya hanyalah Tuhan kecil untuk kelompok kecil, itu menjadi Tuhan besar untuk kelompok besar kemudian, gara-gara Paulus. Gitu Bang. Kalau gini loh Bang, saya sebenarnya kalau untuk mendalami Alkitab saya juga kurang. Iya. Jadi kalau
bertahan. Maksudnya gimana nih, Bang? Iya, di situ dikatakan bahwa iblis mengusir iblis, bisa. Ya kan? Iya. Heeh. Makanya berarti di agama Anda kan bisa iblis ngusir iblis kan? Tapi kelanjutannya ada loh, Bang, di ayat 28. Di ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itu Yesus. Nah, sedangkan kan Anda tadi yang mengatakan di agama kami kalau mengusir setan tidak kembali lagi. Ya itu tadi aku bilang. Ya berarti kan ada kuasa itu tadi. Ada kuasa roh Allah yang bekerja. Makanya setan itu nggak berani lagi sama umat Kristiani gitu loh, Bang. Ya Nah, kan? kita semua ini yang ada dalam tubuh kita ini adalah roh Allah semua. Setiap manusia itu adalah ada roh Allah di dalam dirinya. Gitu, Bang. Nah, sedangkan kalau saudara mengatakan mungkin ada roh Allah dalam tubuh kami, ya saya larinya mungkin yang ada pada diri Anda itu setan senior yang mengusir juniornya. Contohnya gimana, Bang? Setan senior sama junior itu tadi, Bang? Ya buktinya Anda bisa mengusir ya, setan yang ada pada orang. Berarti yang ada pada diri Anda itu senior. Kan junior harus tunduk pada seniornya kan? Siap komandan, perintah. Kan begitu. Jadi kalau misalnya setan masuk nih ke orang. Jadi nanti kalau misalnya kita ngusir, yang masuk lagi yang lebih senior gitu, Bang ya? Bisa jadi. Terus yang kedua yang perlu Anda pahami adalah kalau setan itu sebenarnya tujuannya kan menyesatkan orang tuh, ya kan ya? Iya kan? Ya. Nah, kalau dalam pandangan Islam, yang selalu ingin diganggu oleh iblis itu adalah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu di luar golongan mereka. Tapi kalau dia ada di dalam tubuh orang Kristen, ya dia nggak betah di dalam. Kenapa? Karena itu temannya sendiri. Rumahnya memang di situ. Tapi yang dibilang Edis betul nggak, Bang? Edis TV hanya satu nabi yang apa namanya yang dibilang Edis TV, hanya satu nabi yang dirasuki setan kalau nggak salah, roh jahat. Maksudnya? Itu betul nggak? Maksudnya? Ada dalilnya? Maksudnya apa itu? Nabi Muhammad yang dirasuki roh jahat. Itu ada dalilnya nggak, Bang? Nabi Muhammad dirasuki di mana itu? Tidak pernah Nabi Muhammad itu dirasuki roh jahat. Kata siapa? Kena sihir maksudnya. Iya, kena sihir maksudnya gitu, Bang. Iya. Kalau kena sihir itu beda. Itu bukan berarti dia dirasuki roh jahat. Beda. Kalau yang dirasuki roh jahat itu Paulus. Dia menyebutkan di dalam tubuhku ada iblis yang menggocok aku. Itu ada utusan iblis yang kerjanya hanya menggocok Paulus itu sendiri. Itu yang dikatakan dia dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Coba Anda baca. Itu baru betul. Gimana, Bang? Bentar. 2 Korintus 12. 12 nomor 7. 12 nomor 7. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri.
Ah, ada iblis dalam tubuh Paulus itu. Gitu. Itu bang, makanya ajarannya agak rada-rada aneh. Hah? Ada iblis dalam tubuh Paulus. Itulah yang membuat Paulus bisa mendirikan agama Kristen. Karena di dalam tubuhnya ada iblis, utusan iblis yang tinggal di tubuhnya untuk menggocok dia. Jadi Paulus ini suka digocok sama iblis gitu. Tapi ada hal yang ingin, kalau boleh saya pertanyakan, boleh nggak? Ya boleh. Gimana bang? Karismatik nanti kalau ketemu dengan Yesus sebelum masuk ke pintu surga dan pintu neraka, karismatik akan jumpa Yesus. Dan karismatik akan mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami ketika di bumi, kami bernubuat, bermujizat dan mengusir setan pakai namamu. Ya. Tapi Yesus mengusir. Kata dia gini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, ketika karismatik itu mengusir setan pakai nama Yesus, kira-kira yang datang membantu karismatik dalam nama Yesus itu siapa? Sampai setannya keluar. Gak bisa jawab aku bang. Nah, Kalau menurut saya nih ya, Iya. Yesus itu sendiri. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak Karena mengenal ada kalian? kuasa. Yesus Karena di mengatakan dalam nama Yesus ada kuasa. ada kuasa. Betul. Iya. Nah, tapi Yesus pada saat bertemu, Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kalian. Berarti selama ini yang datang memakai nama Yesus itu bukan Yesus, tetapi iblis. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya di Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23 sampai 26, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang datang membantu Anda mengusir setan itu adalah sang senior untuk mengusir juniornya. Seakan-akan dia mengatakan, keluar. Oh siap senior. Karena yang datang dalam nama Yesus ini adalah sang senior yang usianya sudah 2000 tahun lebih, sudah tua dia. Ketika Anda ngobatin jemaat, iblis yang ada di dalam itu iblis junior. Yang Anda pakai nama Yesus senior. Iblisnya yang senior ini sudah ada dari abad pertama. Makanya ketika Anda bertemu dengan Yesus nanti sesuai dengan Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang datang pakai nama Yesus membantu Anda untuk mengobati orang itu adalah iblis. Anda semakin percaya pada Yesus katanya, padahal itu bukan Yesus, itu iblis, supaya Anda jauh dari ajaran yang benar. Itu semakin hari semakin Anda menuhankan Yesus, bukan? Bukankah Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk kaum Farisi, orang jahat saja. Yesus itu Tuhan yang dibuat. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, seluruh orang Yahudi harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Makanya saudara-saudara kami Kristen itu memperingati hari ketiga kebangkitan Yesus. Sedangkan Yesus dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, Yesus mengatakan, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda.
dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, itu tanda untuk siapa tuh? Untuk angkatan jahat. Jadi yang memperingati kebangkitan Yesus pada hari ketiga, itu adalah kumpulan orang-orang jahat yang diberi tanda oleh Yesus. Itu fakta, itu real, tertulis di Bible. Di mana? Tertulis di mana, Bang? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Bangkitnya anak manusia dari kubur. 12. Matius 12 ayat 38 sampai 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yesus tinggal di dalam perut ikan, seperti Yunus ikan 3 hari 3 malam, ya 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Nah, itu tanda untuk siapa, Bang? Menurut Yesus, berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk siapa? Selain tanda Nabi Yunus. Iya, itu tanda untuk siapa itu? Keluar dari perut bumi di hari ketiga, itu tanda untuk siapa? Untuk orang-orang Farisi. Disebut sebagai orang angkatan orang Farisi, Bang. Angkatan jahat kan? Ya, angkatan jahat yang tidak setia. Nah, Untuk suatu tanda. nah, itu untuk orang Farisi. Makanya Yesus dalam Matius 23 nomor 15, "Celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri." Nah, apa yang dijual oleh orang Farisi ini di luar bangsa Israel? Dia menjual Yesus bangkit dari kubur pada hari ketiga untuk nebus dosa. Padahal itu tanda untuk orang jahat, tapi dijual keluar sebagai keselamatan, penebusan dosa. Sedangkan Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Berarti karismatik ini adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ya iya dong. Karismatik ini berasal dari mana? Nah, karismatik ini berasal dari mana? Kalau itu silsilahnya saya kurang paham, Bang. Karismatik ini bukan ajaran Yahudi. Karismatik ini berasal dari ahli Taurat dan orang Farisi yang mengajarkan tentang kebangkitan. Itulah yang dimaksud menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Karena satu-satunya agama yang dibangun oleh orang Farisi di luar Yahudi, itulah karismatik. Turunan daripada Katolik, Protestan, pecahannya semua tuh. Itu fakta, itu real. Karena Yesus tidak pernah ke Indonesia mengajarkan karismatik. Yesus tidak pernah mengajarkan karismatik. Tetapi yang mengajarkan itu adalah ahli Taurat, orang Farisi yang mengajarkan. Ya, karena Yesus datang ke dunia nggak membawa agama deh, Bang. Nah, itu dia, makanya saya katakan bahwa karismatik itu dibangun oleh orang Farisi, ahli Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Bukan aku. Jadi kalau di Islam diobatin, keluar setannya, masuk lagi kembali besok, itu dikarenakan karena iblisnya memang mau menyesatkan umat Islam. Tapi kalau di Kristen diobatin, ya pergi aja, cari orang Islam. Karena ngapain lagi masuk di tubuh orang Kristen? Oh, sama-sama mau ke neraka kok.
cari yang lain, maka mereka akan keluar masuk di umat Islam. Makanya di umat Islam itu setiap sholat minta, tunjukkan jalan lurus, tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan lurus. Meskipun jalan lurus itu sudah ada, tetapi iblis senantiasa membuat kami bengkok. Maka kami harus minta lagi jalan lurusnya. Hari ini sholat, begitu keluar dari masjid, sudah bertobat tadi, keluar dari masjid, tiba-tiba ingin bermaksiat lagi. Kenapa? Karena iblis. Kalau di Kristen, tidak nyembah Tuhan rutin, tapi mereka tenang-tenang saja dalam hidupnya. Kenapa? Karena iblis tidak mengganggunya lagi. Kenapa nggak diganggu lagi lah? Sudah satu pasukan kok. Udah satu circle. Coba. Iblis ada nggak perintah Tuhan untuk mereka? Nggak ada. Di Kristen ada nggak perintah Tuhan untuk Kristen? Nggak ada. Semua sudah dibatalkan. Bahkan Kristen merasa bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan. Ya iblis juga begitu. Sama-sama. Tidak ada lagi aturan, tak ada lagi perintah. Bahkan mereka mengatakan diri mereka pewaris. Tapi anehnya adalah ketika orang Kristen tidak lagi merasa hamba Tuhan sebab mereka sudah dibebaskan dari kuk penghambaan, di gereja mereka nyembah siapa coba? Hari Minggu. Bukan hamba Tuhan, tapi mereka tetap menyembah. Kalau orang Kristen tidak lagi hamba Tuhan, tapi hari Minggu faktanya mereka masih beribadah, berarti masih menghamba, itu menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan bukan. Berarti itulah yang disebut sibilisis. Yang datang dalam nama Yesus. Iblis yang datang dalam nama Yesus. Itulah yang disembah. Mana perintahnya ibadah Minggu? Ada nggak? Nggak ada. Dari Elohim, Tuhannya Yahudi ada? Nggak ada. Dari Yesus? Nggak ada. Tapi kenapa mereka kompak sedunia melakukan itu? Karena bisikan si Kristus palsu yang datang dalam nama Yesus. Siapa yang mereka sembah di gereja? Tuhannya Yahudi, mustahil. Yang mereka sembah di dalam gereja adalah Yesus. Padahal Yesus yang mereka sembah itu bukan anak Maria, melainkan penyesat yang datang dalam nama Yesus. Kenapa datang dalam nama Yesus? Karena nama Yesus itu sakti mandraguna. Makanya Anda bisa menyebut nama itu untuk ngebatin orang. Wah, senior ini, lari iblisnya. Jadi iblis tahu mana penghuni neraka, mana yang bukan penghuni neraka. Iblis menggoda kebanyakan di Islam. Maka jangan heran kalau Anda mendengarkan sikit-sikit Islam maksiat, sikit-sikit Islam maksiat, sikit-sikit Islam maksiat. Kenapa? Iblis datang bekerja kepada mereka. Kalau di Kristen nggak ada lagi maksiat di sana. Bisa jadi. Kenapa? Karena mereka sudah dalam satu kelompok dengan iblis. Buktinya apa? Mereka meskipun tidak melakukan kejahatan seperti umat Islam melakukan kejahatan hari-hari, mereka enggak lagi. Tapi faktanya mereka enggak menyembah pencipta langit dan bumi lagi. Dia menyembah Kristus. Dia menyembah iblis dalam nama Kristus. Ya itu sudah cukup untuk membuat mereka masuk neraka. Enggak perlu mereka berzina. Enggak perlu mereka mencuri. Cukup menyembah Yesus, neraka tempatnya. Tapi kalau di Islam, meskipun mereka mencuri, meskipun mereka berzina, tapi tetap aja menyembah Allah yang betul, Tuhannya yang betul. Maka selalu digoda supaya jangan menyembah Allah itu, jangan sholat. Tidak cukup hanya dengan berzina. Islam tidak bisa masuk ke neraka hanya karena berzina, hanya karena mencuri, hanya karena ini. Kenapa? Kalau sudah dicuci dosa-dosa mencurinya di neraka, diangkat masuk ke surga. Kenapa? Karena dia tidak menduakan Allah. Tapi kalau Kristen, meskipun mereka tidak mencuri, tidak berzina, tidak korupsi, tidak melakukan dosa sedikit pun selain daripada menyembah Yesus, tetap saja mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka menyembah bukan kepada Tuhan, tapi menyembah kepada Yesus yang adalah utusan Tuhan. Kenapa mereka menyembah utusan Tuhan? Karena dipengaruhi oleh iblis. Iblis pernah mencobai Yesus, Bung. Di Lukas 4, Matius 4. Yesus, kalau kau menyembah aku, segala kemegahan dan kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu fakta, itu real. Jadi siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus, ya pasti merasa dia menang, merasa dia adalah anak-anak Tuhan, merasa doanya dikabulkan, merasa bla 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 dan seterusnya. Jadi jangan heran kalau di Islam itu banyak maksiat, banyak ini, banyak itu. Karena setiap hari digoda iblis. Nggak mungkin iblis tenang melihat Islam. Nggak mungkin. Tidak mungkin iblis itu tenang melihat orang Islam ini. Nggak mungkin. Yang rajin sholat, oh neneknya setan yang datang goda. Orang yang paling tinggi ilmunya di Islam itu dedengkotnya iblis yang datang menggoda. Karena dia harus dijatuhkan.
Tapi kalau di Kristen terlihat baik, terlihat ya cuma nyanyi-nyanyi, tapi mereka damai-damai. Kenapa bisa damai? Karena ya sudah menjadi golongan iblis, mau ngapain lagi? Kira-kira kalau orang menyembah selain dari Tuhan langit dan bumi, ke surga atau ke neraka, Bang? Ke neraka. Iya, ke neraka. Meskipun mereka tidak berzina kan? Meskipun mereka tidak berbuat dosa yang lain, bukan? Meskipun mereka nampak kasih, nampak sayang, tapi yang karena mereka sembah itu bukan pencipta langit dan bumi, iya neraka. Sebaliknya Islam, meskipun mereka banyak berzina, banyak berdosa, tapi mereka tetap saja hanya menyembah kepada Tuhannya langit dan bumi, tidak menyembah kepada makhluk, maka mau tidak mau, kalaupun dia harus ke neraka, di neraka hanya sifatnya sementara. Mereka akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana orang Yahudi juga begitu. Mazmur 66 nomor 12, orang Yahudi itu kalau ada dosa boleh masuk neraka. Setelah dosa-dosa yang dihapuskan, orang Yahudi keluar menuju ke surga. Itu dalil. Itu. Jadi jangan heran kalau di Islam itu selalu di-framing banyak maksiat, banyak maksiat. Berarti iblis bekerja sama dia. Dan iblis pasti bekerja kepada musuhnya, bukan kepada temannya. Kepada rekannya, sahabatnya nggak mungkin. Contoh, di KPR 16, nomor 16 sampai nomor 18. Iblis malah memproklamirkan kerasulan Paulus. Gila nggak tuh? Iblis loh yang mempromosikan. Iblis yang mempromosikan kerasulannya Paulus. Itu fakta. Bahwa iblis melihat Paulus in the gang berkarya di bumi akan semakin diperlihatkan euforia bahwa pengikutnya adalah orang benar, pengikutnya adalah orang benar, pengikutnya adalah orang benar. Bayangkan aja nih Bang, 350 tahun lamanya pengikut Paulus melakukan penganiayaan, penjajahan, perampasan hak, membuat jutaan manusia menjadi janda, jutaan manusia menjadi yatim piatu dengan menjajah selama 350 tahun, membunuh jutaan manusia. Di tempat saya di kota Makassar ini, di Sulawesi Selatan, ada pemakaman 40.000 jiwa korban mereka. Satu pemakaman 40.000 jiwa, bayangkan tuh. Agamanya Kristen Katolik. Nah, tetapi setelah itu apa yang mereka gombar-gambirkan kemudian? Kami ajaran kasih loh. Pandainya mereka bersilat lidah. Pandainya mereka bertopeng ria. Sudah jelas-jelas sejarah menorehkan 350 tahun melakukan pembunuhan, penganiayaan atas nama politik, atas nama rempah-rempah. Tetapi faktanya dia menyebarkan gereja, dibangun gereja di mana-mana. Mereka membangun lembaga Bible, kemudian mereka membuat jemaat, kumpulan jemaat-jemaat. Tapi mereka nggak mau mengatakan diri mereka menjajah atas nama agama, tapi menjajah atas nama VOC, atas nama rempah-rempah, atas nama politik, bla 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 dan seterusnya. Tapi faktanya nggak begitu. Tetap saja mereka menjajah dan mengajarkan agama yang menjadi misi mereka yang ketiga. Jadi artinya bahwa sudah menjadi kebiasaan iblis ini meramu kejahatan mereka dengan menganggap kebaikan. Meramu kejahatan merubahnya menjadi kebaikan. Contoh, bisa-bisanya Kristen itu memiliki slogan kasih. Coba, baru berapa tahunnya Indonesia merdeka, belum lepas kemudian ingatan kita tentang bagaimana sejarah Nusantara yang dijajah oleh orang-orang yang seakidah, seajaran, seagama, serumah ibadah, sesama Tuhan yang menyembah pada Tuhan yang sama, membunuh dan melakukan penjajahan di atas bumi. Tiba-tibanya mereka pengikutnya mengatakan, kami ajaran kasih loh. Sedangkan kami mendengar nama Kristen aja takut, ngeri. Ingat penjajah kami. Agamanya abang apa bang? Kristen. Oh, ngeri kami. Wah. Pengikut penjajah ini. Itu yang ada dalam benak. Tapi meskipun begitu, Kristen, oh kami ini ajaran kasih. Islam itu teroris, kami yang kasih. Nah, itulah hebatnya. Itulah polanya yang dibangun oleh iblis yang ada di dalam diri Paulus itu. 2 Korintus 12 nomor 7 tadi. Begitu saudaraku Dani. Masih mau ngusir setan pakai nama Yesus? Masih mau? Masih bang. Wah. Karena memang udah terbukti bang. Iya. Gitu kan.
Iya, Tapi aku mau makanya tanya bang sama abang. terbukti Dari abang memang. sendiri lah. Ya, kalau abang dari abang sendiri lah, abang percaya nggak sama Tuhan Yesus bahwasanya dia mati, lahir, bangkit, lahir, mati dan bangkit. Kalau itu Kalau semua abang kan manusia, udah mungkin semua manusia mengalami hal itu. enggak bang. Siapa Pada bilang? hari ketiga dia bangkit bang. Oh, enggak begitu dalilnya. Pada hari ketiga bangkit itu untuk orang jahat. Kan tadi udah baca dalilnya. Angkatan tidak setia, angkatan jahat ini minta satu tanda, tidak diberikan tanda kecuali anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari kan? Berarti harus bangkit kan hari ketiga itu? Harus bangkit. Hari Minggu bangkit. Ini dia bangkit untuk memberikan tanda kepada siapa? Orang jahat. Nah, sedangkan kalau di Islam, Nabi Isa alaihissalam, semoga diberkati aku pada saat aku dilahirkan, semoga aku diberkati pada saat aku diwafatkan, semoga aku diberkati pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Yaitu tiga episode, 3 kemudian stasiun hidup manusia. Aku juga begitu. Bang Suma lahir, lalu kemudian nanti wafat. Habis itu bangkit lagi. Semua Anda juga begitu. Lahir, habis itu Anda wafat, habis itu Anda bangkit kembali. Semua kita begitu. Saya percaya itu. Tapi kalau Yesus bangkit keluar dari kubur hari ketiga, ya itu tanda untuk orang jahat aja. Jadi lo nggak percaya kalau itu ya? Saya percaya itu tanda untuk orang jahat. Karena Al-Quran saya juga mengatakan itu di data surah Al-Araf ayat 27 sampai 30 bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai junjungan, sebagai pemimpin, sebagai sembahan bagi orang-orang jahat. Begitu juga yang tadi Yesus katakan, begitu juga Petrus katakan di KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan membuat Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Gitu. Itu fakta bang. Itu fakta. Jadi saya hanya ingin berpesan kepada saudara, silakan perdalam lagi Matius 7, 22, 23 itu di mana Yesus akan mengusir orang-orang karismatik. Ngeri bang, ngeri. Ngeri bang, ngeri. Neraka itu kekal. Aduh. Kalau hidup di neraka cuman sebentar aja sih nggak masalah. Ini kekal di neraka. Kalau cuman 100 tahun, 1 miliar tahun sih nggak apa-apa. Ini kekal. Artinya selama-lamanya. Salah melangkah dalam kehidupan kita di bumi ini, maka kekal di neraka jahanam. Begitu abangku. Sementara Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus harus kita kenal sebagai utusan Tuhan. Kalau ada orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, berarti dia tidak memperoleh hidup yang kekal. Yesus itu memang Tuhan, bang. Tapi Tuhan skala kecil. Hanya untuk orang-orang tertentu doang. Yaitu orang Farisi. Nah, karena orang Farisi tidak ingin ke neraka sendiri, maka dia mengajar di luar Yahudi agar orang di luar Yahudi bisa terjerat dengan tipu dayanya, sehingga mereka terjerat, mereka tertawan untuk menyembah juga kepada Yesus. Padahal Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang mengutus Yesus. Tuhan yang benar yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan, Tuhan kecil untuk orang-orang Farisi. Orang Farisi ini culas, orang Farisi ini jahat. Dia menyeberangi lautan menjelajahi daratan untuk apa? Untuk menjerat orang, untuk menjadi dirinya menjadi pengikut Yesus, untuk menyembah Yesus. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau orang munafik, Paulus. Engkau menjelajahi daratan. Siapa yang menjelajahi daratan? Paulus.
engkau menyeberangi lautan. Siapa menyeberangi lautan? Paulus. Mentobatkan orang. Siapa yang mentobatkan Romawi masuk menjadi pengikutnya? Paulus. Tetapi Yesus mengatakan, kau jadikan mereka orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau saya, gak mau saya, Bang. Bodoh. Menjadi pengikut orang neraka, pasti aku gak mau. Udah jelas-jelas Yesus mengatakan itu kok. Abang ganteng, masa mau ke neraka, Bang? Gak lah. Tetap ke surga lah ikut Tuhan Yesus. Maunya begitu. Maunya. Itu sih mimpi. Orang semua maunya masuk surga. Tapi kalau tidak sesuai dengan akal, bagaimana ke surga? Masuk akal aja tidak. Karena sama Yesus ada jaminannya kekal, Bang. Di mana Tuhan yang Yesus dipegang. memberikannya? Nah, coba. Kasih dalilnya di mana Yesus menjamin kekekalan. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Itu yang dibilang pintar. sama dia, Bang. Pintar sekali. Sekarang Yesus itu jalannya menuju ke sinagoge atau menuju ke gereja? Enggak lah. Ke surga lah. Enggak. Jalan yang diajarkan Yesus, baca Matius 19. Nomor 16. Akulah jalan, akulah kebenaran. Itulah yang dibilang dia. Sebagai jalan, Jadi itulah yang kuterapkan, Bang. sebagai jalan, Jalan menuju kekekalan, Bang. nah, jalan menuju kepada kekekalan, Yesus menunjukkan jalan, bukan? Jalan itu adalah yang kita tempuh untuk menuju kepada Tuhan, bukan? Jalan menuju ke Monas, Betul. apakah Monas, Bang? Bagaimana, Bang? Jalan menuju ke Monas, apakah Monas? Ke Monas. Ya. Apakah jalan menuju ke Monas itu adalah Monas? Apakah jalan ke sekolah adalah sekolah? Iyalah. Jalan ke sekolah yang menuju ke sekolah. Iya, tapi apakah jalan itu adalah sekolah? Tidak. Ah, pintar. Yesus jalan menuju Bapa. Apakah Yesus Bapa? Iya. Karena dia tiga. Berarti pribadi Anda satu. mengatakan pantasan aja Anda nggak lulus naik kelas. Anda ke sekolah hanya mampir di jalan. Sebab Anda menganggap jalan ke sekolah itu adalah sekolah. Bolos, tukang cabut abang ini. Jalan menuju sekolah itu bukan sekolah. Yesus itu jalan menuju kepada Bapa. Sebagai jalan, ia adalah titian, dia adalah rambu-rambu, dia mengajarkan kiri kanan, lurus naik turun. Yesus yang menunjukkan itu. Makanya dikatakan, guru, apa yang harus aku lakukan? Pekerjaan baik yang mana yang harus lakukan sehingga aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Itu jalannya menuju kepada Bapa. Lakukan semua perintah Bapa. Perintah Bapa itu terkumpul di mana? Di PL atau di PB? Di PL. Di mana itu tertulis? Di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18. Makanya di data nomor 5. Perjanjian baru tuh, Bang. Iya makanya. Kan ditanya Yesusnya, bosku, apa? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Kata Yesus, apa jawabnya? Lakukan segala perintah Bapa. Nah, segala perintah Bapa itu di mana? Kan di Taurat. Berarti jalankan seluruh hukum Taurat. Jangan makan babi, nyembah Yesus, tidak bersunat, ke gereja, tidak sholat, tidak bersyahadat. Jangan. Tidak puasa, jangan. Kata Yesus, lakukan itu semua. Itu syaratnya untuk sampai kepada Bapa. Begitu, Bung. Datang Anda mengatakan jalan ke sekolah adalah sekolah. Bolos terus kerjanya. Kamu di mana, Nak? Kok jam begini belum pulang? Masih di sekolah, Ma. Padahal dia lagi di pinggir jalan. Karena jalan dibilangnya sekolah. Jalan menuju Bapa bukan Bapa. Jalan menuju Monas bukan Monas. Jalan menuju rumah sakit bukan rumah sakit. Yesus itu cuma jalan. Dia juru selamat. Sama seperti juru parkir, juru kemudi, juru masak.
Itu sama itu posisinya. Makanya Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bosku, bosku, bosku. Bukankah ketika kami di dunia bermujizat, memberi jangan daripada aku nggak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Karena yang harus disembah hanyalah Tuhannya Yesus. Yesus harus didudukkan sebagai utusan Tuhan doang. Salah kalau Yesus yang adalah utusan Tuhan dituhankan. Salah. Yesus itu Tuhan bagi skala kecil doang, untuk orang Farisi doang, bukan untuk kita. Tuhan kita adalah Tuhannya Abraham, Ishak, Ismail, Yakub. Itu Tuhan kita. Yesus Tuhannya Farisi. Tuhan yang dilantik oleh Tuhan kita untuk orang Farisi, orang jahat ini. Tapi orang Farisi tidak mau terjebak sendiri ke neraka. Dia nyeberangi lautan, mencari orang-orang jiwa-jiwa yang lagi kosong, yang pingin selamat dengan mimpi, dengan bualan. Maka Paulus mengatakan, kalau kau berkata dengan mulutmu Yesus itu Tuhan, maka kau akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Itu jualan Paulus itu. Dosamu telah ditebus loh. Pasti orang mau dong. Di antara seluruh pendosa di sini yang ada, atau di antara seluruh manusia yang ada di sini, angkat tangan siapa yang tidak ada dosanya. Yang nggak ada yang ngangkat tangan. Oh, semua orang berdosa. Oh, berarti semua berdosa ya? Iya, bos. Ada nggak yang mau dosanya ditebus? Oh, saya. Daftar namanya. Nah, masuklah Martin, Peter, Marta, Salisius, Tindilontong, Mingkondok, Diobela. Oh, masuk semua namanya daftar. Kalian mau selamat? Selamat. Mau dosa-dosa? Dosa. Baptis. Tuhankan Yesus. Halilintar. Semakin banyak temannya ke neraka. Orang-orang banyak berdosa, pingin dosanya ditebus dengan simpel. Ya udah daftar di situ. Darah Yesus menyelamatkan, darah Yesus menyelamatkan. Maksiat jalan terus. Maksiat jalan terus. Ada darah Yesus, ada darah Yesus. Tidak begitu. Yesus aja sampai semalam-malaman berdoa, bersungguh-sungguh sampai keringatnya seperti titik-titik darah loh. Yesus loh. Sujud menyembah, keringatnya seperti titik-titik darah yang menetes sampai ke tanah. Datang Kristen hanya bernyanyi-nyanyi. Malam kudus. Langsung masuk surga. Nenekmu. Yesus saja setengah mati berdoa. Yesus saja bersungguh-sungguh bersujud. Yesus semalam-malaman berdoa kepada Tuhannya. Datang Kristen, cuman bernyanyi mimpi masuk surga. Masuk akal aja kagak. Apalah bang ya gitu ya. Nah itulah dia. Itu fakta, itu real. Tahu abang ya, sampai Tuhan Yesus ketakutan kayak gitu, abang tahu juga berarti ya. Oh ya iyalah. Yesus saja ketakutan kok sama malaikat, masa dia Tuhan? Datang Kristen hanya bernyanyi-nyanyi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, ya namanya 100% manusia. Ya namanya 100% manusia. Kalau sudah 100% ditinggal. Wah, bahaya pagan ini jadinya. Masuk ke ajaran Trimurti dong. Brahma turun ke bumi menjadi Krishna. Lalu nanti menjadi Wisnu, Siwa. Sama Trimurti, Trinitas. Masakan Tuhan sepenuhnya manusia? Gimana ceritain Tuhan sepenuhnya manusia? Doktrin itu. Itulah doktrin yang... Gini, Bang. Ya ibaratnya gini, kalau Tuhan Yesus itu dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena gini, bisa nggak seorang bos menyamar jadi satpam? Bisa nggak bos menyamar? Kan? Bisa, tapi casingnya doang, bajunya doang kan? Tapi kan kebosannya tetap ditinggal kan? Ditinggal, tapi fisiknya, wujudnya tetap itu kan? Cuman ganti seragam doang kan? Tidak sama pindah seperti itu juga gitu. Nah, bisa nggak kemudian bos berubah menjadi ayam? Ya kalau udah beda lah itu konteksnya. Nah, Tuhan dengan manusia, laksana langit dan bumi. Ya bisa lah. Kenapa manusia nggak bisa jadi ayam? Ya itu kan beda. Kok apanya yang beda? Dan manusia.
beda antara binatang dengan manusia, tapi Anda tidak membedakan antara Tuhan dengan manusia. Sakit abang ini. Antara manusia menjadi ayam saja nggak seimbang, apalagi Tuhan jadi manusia. Alamak, bagaimana ceritanya? Bagaimana? Manusia jadi ayam aja nggak boleh. Ya Tuhan ini penjaga langit dan bumi, yang maha kuasa, maha perkasa, kok tiba-tiba menjadi cupu? Pikun dia Tuhannya langsung. Tuhan itu maha kuasa, Bang. Dia maha kuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Itu. Ya. Nah, sekarang Tuhan itu maha kuasa menciptakan Tuhan baru atau maha kuasa menciptakan manusia baru? Kan logika yang kita pakai. Kalau Anda mengatakan Yesus sepenuhnya 100% manusia, berarti nggak ada lagi persen. Ya. Berarti nggak ada persen lain sama dirinya lagi, karena udah 100%. Kecuali Yesus 50% manusia, ada padanya 50% Tuhan. Ini 100%, berarti nggak ada lagi ruang yang lain untuk yang lain. Ini sepenuhnya pulpen. Ya, bisa nggak ini juga sepenuhnya cincin? Sepenuhnya pisang? Ya nggak bisa. Kecuali sepotong pulpen, sepotong pisang mungkin. Tapi kalau sudah sepenuhnya, bagaimana mau jadi pisang ini? Nah sekarang, kalau Anda memahami Yesus sepenuhnya manusia, sebagai manusia dia lemah kan? Betul. Bagaimana manusia lemah yang sepenuhnya manusia ini bisa berubah menjadi Tuhan? Berubah jadi ayam aja nggak bisa. Apalagi berubah menjadi Tuhan yang maha kuasa. Kan gila itu. Yesus 100% manusia, punya keterbatasan, tidak bisa tidak makan, tidak bisa tidak tidur. Yesus melawan rasa kantuk aja nggak bisa. Melawan rasa lapar aja kagak bisa. Untuk menjadi semut aja Yesus tak berkuasa, apalagi sedangkan itu menjadi makhluk. Untuk menjadi makhluk lain aja Yesus tidak bisa, apalagi menjadi pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat. Gimana ceritanya? Gak bisa, Bang. Itu cuman doktrin siapa? Doktrin, lagi-lagi doktrin Farisi, agar bisa menjerat orang menjadi pengikutnya sama-sama ke neraka. Kau mentobatkan orang menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu fakta, Bung, fakta. Yesus mengatakan apa? Lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Orang Kristen itu kaya-kaya. Ya. Iya kan? Iya kan? Lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada Kristen masuk surga. Tidak, Bang. Loh, tergantung imannya itu orang itu. Kan Yesus yang mengatakan, bukan aku. Iya kan? Makanya Yesus mengatakan, kalau ada orang yang minta kamu jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kalau ada yang minta kepadamu, berikanlah apa yang kau punya, jangan kau minta kembali. Itu ajaran Yesus. Dan tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Berat. Kalau kau ditampar pipi kirimu, kasih juga yang kanan. Berat itu. Kasih hilang musuhmu. Itu teori. Kasih, Bang. Tapi itu cuma teori, Bang. Itu cuma teori. Bang. Enggak Coba, udah banyak diterapkan, Bang. Coba sekarang, besok di Senayan baris pendeta, biar aku datang tampar satu-satu. Ya nggak ngapain orang itu baris ke Senayan pagi-pagi. Kita buktikan kalau itu bukan teori. Tampar aku, jambak rambut, jangan. Sini. Tepak. Mana mau mereka? Aduh sakit, Bang, semua ambil yang kan. Teori. Itu teori. Iya, teori, tapi dibaratkan bahwasanya janganlah membalas, itunya dia. Cuman teori, semua juga orang bisa. Kalau cuman kayak gitu doang. Ya nggak bisa, Bang. Lah,
Sekarang Anda bisa gitu berbaris di Senayan biar ku tampar. Ya, bukan itu maksudnya. Loh, Nggak kan mungkin begitu. ditampar kayak gitu dikasih. Loh, itulah makanya aku bilang itu teori. Yesus mengatakan gitu. Apabila ada yang menampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah, susah bang. Susah jadi pengikut Yesus itu. Ajaran Yesus nih, kalau di Torah, berzina cungkir mata. Berzina dirajam. Betul. Nah, tapi ajaran Yesus lebih berat lagi. Memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya itu sudah berzina. Apa hukumannya Itu menurut Yesus? berdosa. Iya. Nah, cungkir mata kan menurut Yesus? Iya. Nah, sekarang Makanya pendeta itu berat memang. makanya kalian bukan pengikutnya. Makanya nggak ada yang berani kami kayak gitu. Maksudnya? Makanya kami nggak ada yang berani berzina kayak gitu loh. Nggak berani apa? Berzina yang seperti abang bilang tadi. Bukan berzina, memandang wanita dan mengingini di dalam hati itu sudah berzina. Sekarang saya itu tanya. ajaran kami makanya. Ya, sekarang saya tanya. Kalau Anda melihat perempuan, Anda nafsu nggak? Anda nafsu nggak lihat perempuan? Nggak Wah, nggak biasa aja bang. Berarti Anda gangguan, Anda lesbi berarti. Masa lihat perempuan nggak Enggak, nafsu? Bahaya Ya, ini. karena kan udah punya pasangan. Bahaya ini, Karena kan gangguan ini. Udah punya pasangan. Masa Karena nggak kan udah punya tertarik? pasangan. Jadi kalau tanda kutipnya. Jadi kalau Anda sudah punya pasangan, melihat perempuan lain, Anda sudah impoten gitu maksudnya? Ya tidak, karena kita memang diajarkan setia sama pasangan. Tidak tertarik sama perempuan lagi? Tidak. Wah. Enggak. Karena kita memang diajarkan, kita memang diajarkan satu pasangan seumur hidup. Gitu, Lagi-lagi saya kembalikan kayak tadi, teori. Jujur. Buktinya? Jujur. Buktinya? Anda takut ditampar sama bini. Ngapain aku takut ditampar bini? Masakan Anda melihat perempuan Anda nggak ada ketertarikan sama mereka? Nggak ada. Banyak yang kayak gitu nggak ada. Wih, Namanya gangguan setia sama pasangan. bukan masalah setia, tertarik. Tertarik. Masa nggak ada? Tidak. Wih, mati rasa. Tidak. Mati rasa. Ya namanya udah sama pasangan cemana. Mati rasa. Anda hanya ada dua, mati rasa atau Anda munafik. Kalau saya jujur bang, saya kalau lihat perempuan saya kagum. Perempuan saya tertarik kalau lihat perempuan. Dan kata Yesus, Ya itu kan cungkil ya mata. itu kan dia abang, bukan saya. Iya, saya katakan jujur. Saya kalau lihat perempuan Iya. saya tertarik. Saya tertarik kalau lihat perempuan. Iya. Terus? Anda tidak? Tidak. Aduh, gangguan. Saya tertarik bang kalau lihat perempuan. Tapi tempat pelampiasan saya tempat yang halal. Bini saya gitu. Tertarik, tetap saya tertarik. Tetap saya begini. Ya Allah ya Karim, cantiknya. Masya Allah. Enggak dilihat mubasir. Tapi ajaran Yesus, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, cungkil matanya. Nah, itu abang tahu. Sekarang apakah orang Kristen mengikuti itu? Ya tergantung manusianya, bang. Nah, berapa banyak sudah pendeta yang kita lihat banyak skandal? Kenapa matanya nggak dicungkil? Ya itu kan dia waktu ajaran itu, nggak mungkin. Kalau sekarang
Walama, jangan dong. Kalian bukan batu. Jangan. Iya betul. Katakan saja kami tidak bisa mempraktekkan itu berat. Ajaran Yesus itu berat. Loh, lah iyalah. Sejak kapan Yesus mengajarkan karismatik? Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus. Kapan Yesus ajarkan itu, Bang? Kapan? Kalau dibilang nggak makan babi itu kan masih hukum Taurat, Bang. Perjanjian lama. Kita kan sekarang udah perjanjian baru, makanya Tuhan Yesus menggenapi turun Nadia. Itulah bukti. Itulah bukti perjanjian kalian baru. bukan pengikutnya. Itulah bukti. Yesus itu seorang rabi. Sebagai rabi yang diajarkan Taurat. Itu makanya Tuhan Yesus datanglah perjanjian baru untuk menggenapin firman-Nya tadi, Bang. Kata siapa? Loh kok kata siapa? Memang udah tertulis kok. Kata siapa aku bilang? Ya kata Yesus. firman itulah. Yesus mengatakan di Matius 5 nomor 19, barang siapa yang membatalkan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Meniadakan yang paling terkecil aja, tempatnya neraka, kata Yesus. Lah karismatik, boro-boro mau menghilangkan, semua dihilangkan oleh karismatik. Nggak ada lagi yang dipakai. Taurat itu hanya sebagai obat kuping doang, supaya gaya-gayaan doang, untuk menipu musuh. Gitu. Padahal kalian tidak menjalankan. Kenapa bisa demikian? Karena orang Farisi keturunan Benyamin yang merampas dan membagikan kepada kalian. Itu. Oke, Bung. Masih ada lagi? Oke lah, Bang. Udah mulai ngantuk juga nih, Bang. Besok ibadah kita, Bang. Oke, silakan. Silakan, saudara. Thank you ya. Oke, terima kasih Bang Juma ya. Makasih juga saudara Bang, Tuhan berkati, Bang. Denny. Makasih. Oke, Tuhan berkati, Bang. Iya, makasih. Kami memang hamba Allah yang diberkati oleh Allah. Lihat perempuan gak tertarik, saudara. Hah? Gimana itu? Wah, bahaya itu. Tapi saya lupa tanya, lihat laki-laki tertarik nggak? Kalau saya sendiri jujur, lihat perempuan itu, waduh, barang cantik. Iya kan? Dia takut tertarik. Katanya takut sama misteri. Jahat kali, Bang. Jahat kali bininya. Ketertarik sama wanita. Hah? Wih, bahaya ini. Kalau ada laki-laki nggak tertarik lagi sama wanita disebabkan karena ada istrinya, berarti dia tidak pernah lagi menggauli istrinya di rumah. Hah? Karena nggak tertarik lagi sama wanita. Oh enggak, Bang, aku tertariknya sama istriku aja. Sentil mulutmu. Jaro. Kita itu tertarik sama wanita. Islam itu tertarik, itu sudah hukum alam. Laki-laki itu dengan wanita itu seperti magnet. Itulah yang dikatakan ruang ujian. La taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Kenapa? Karena wanita itu punya magnet. Makasih sahabatku. Ada aja, aneh-aneh aja alasannya.
Ayo, siapa wanita di sini? Ya aku tertarik lah sama kalian. Masa nggak tertarik? Emang ada kelainan apa? Kayak tadi itu, kamu tertarik melihat wanita? Enggak. Wah. Gangguan. Aduh, parah. Aduh, jurus istrinya bagus. Istrinya pintar, bikin suaminya impoten. Masalah generasi. Impoten nilai suamimu kok bikin anak-anak. Percuma saja itu hidup kalau sudah tidak bisa itu. Ucok sudah tidak bisa lagi tertarik sama wanita. Mati saja. Kau mati saja kalau sudah begitu. Tidak ada guna-gunamu hidup. Kalau Ucok sudah mati reaksi, tidak ada reaksinya. Mending kau setrika saja, simpan di lemari, jangan kau bawa pergi kemana-mana. Bikin malu saja Ucok. Iya toh? RK saja tingginya cuman berapa ini, segini tingginya, kecil anaknya, segede segantung ininya, dia gantungan kunci. Ini masih bisa selingkuh. Kecil, kurus, dekil, kumal. Selingkuh pula tuh. Bisa. Masa sampean yang gede begitu enggak tertarik sama wanita? Ada aja. Enggak bang, aku cuma tertariknya sama itu matamu. Iyalah, di Islam itulah takrabuz zina. Makanya ada zina mata. Begitu melihat wanita, tundukkan pandangan. Tapi hati-hati nak beratiang. Iya kan teman-teman? Masih ada kan non-muslim? Sedikit lagi ya teman-teman ya. Halo, semangat siang. Iya bang, nggak apa-apa bang, nggak masalah. Waktunya ngantuk memang. Penting jangan tak tertarik kepada wanita ya. Kau mati saja. Kalau kau laki-laki tidak tertarik wanita, kau mati saja. Halo. Iya, selamat malam. Ini jualan kaset mau ngapain ini bang? Iya, selamat malam juga. Iya. Dari mana mas? Saya dari Kristen. Oh, bisa buka kameranya? Oh, nggak usah lah ya. Kenapa bisa? Entar tertarik pula kamu. Nggak apa-apa. Emang pikir gue lesbi apa? Entar tertarik pula kamu Jangan. Sorry dong. Enggak, emang penting ya. Ya sekarang Yalah. pertanyaan saya dulu kamu jawab. Buka kamera Kamu dulu. tadi percaya dengan kata-kata yang di Alkitab itu. Berarti kamu itu apa ya? Plin-plan. Kata kamu itu isi Alkitab itu palsu. Tetapi kamu bilang tadi isi di Alkitab itu kamu ada juga yang kau percayai. Aku percaya semuanya. Iya, kau imani ya. Untuk untuk menjadi pembenaran untuk mencari pembenaran kau percayai kan? Bedakan percaya dengan iman. Beda. Untuk mencari pembenaranmu. Percaya belum tentu mengimani, Ibu. Lah, bagaimana mungkin yang kamu bilang sudah palsu kamu bisa percaya? Saya percaya loh, saya percaya. Ngotak.
Saya percaya Bible Ah. itu bukan firman Tuhan. Iya, Saya tapi percaya tapi Bible kau itu bukan mengiyakan, perkataan tapi Yesus. kau mengimani. Gitu. Guna Beda. mencari Saya ulang lagi. pembenaranmu, iya Saya kan? ulang lagi. Bedakan iman dengan percaya, Ibu. Contoh, saya percaya ini pulpen. Boleh nggak saya katakan saya beriman ini pulpen? Nggak bisa. Iman itu hanya ada di Islam. Kristen cuma ikut-ikutan menggunakan kata iman. Percaya dengan iman itu beda. Apa itu iman? Iman itu adalah keteguhan hati terhadap suatu keyakinan. Itu iman. Oh salah, kami bukan begitu di Kristen, bukan gitu. Dari mana Kristen mendapatkan kata iman? Bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Nah, sekarang saya tanya. Itu iman. Segala sesuatu yang tak terlihat. Yesus itu terlihat nggak? Bukti ya dulu terlihat. Waktu Nah, masih apakah hidupnya Anda di beriman? dunia. Apakah Anda beriman kepada Yesus? Ya beriman dong. Loh, katanya yang tidak terlihat aja. Mana sih? Lah, Di Kristen itu nggak ada iman, Ibu. ini sekarang emang dia terlihat ya. Kata iman itu hanya ada di Islam. Wow, kepedean dia. Nah, sekarang iman itu bahasa apa rupanya? Nih. Ya sekarang di bahasa Indonesia. Cuma bahasa Matamu. Indonesia apa? Mana ada iman? Iman itu bukan bahasa Indonesia. Oh. Hei, iman itu bukan bahasa Indonesia. Oh iya, jadi bahasa apa? Bahasa Arab. Iya, bahasa Quran itu. Quran lagi. Loh ya iya dong. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita Iman itu adanya di Al-Quran.